Senopati itu kemudian meninggalkan hutan dan berjalan ke arah kuda yang ditinggalkannya. Ketika sudah dekat dengan kuda putihnya, mendadak kuda itu menyerang. Senopati terkejut dengan reaksi kudanya itu. "Pik, ini aku, majikanmu," kata Senopati itu. Sebuah tendangan keras dari kuda itu menyeruak dan mengarah ke bagian bawah perut Senopati Kinoi. Ia menghindar serangan yang mendadak dan berhasil dihindari Senopati tangguh itu. Namun sebuah bongkahan batu hancur karena hantaman kaki kuda yang semakin beringas. Kuda itu semakin buas. Ia menyerang Senopati membabi buta. Ia terus berupaya membuat kuda itu tenang. Namun baru tersadar, karena sebelum masuk ia berkata kepada kudanya, "Kalau yang datang orang berkulit hitam, harus diserang sampai binasa." Dalam kekalutan itu, tiba-tiba peri datang membantu Senopati dan membuka pandangan kuda itu, hingga kuda itu bisa melihat majikannya dalam bentuk apapun. Untung peri datang membantu, kalau tidak, kuda ini pasti binasa olehku, kata Senopati itu, dan sudah berada di atas panggung kuda kesayangannya. Peri itu hilang bersama hembusan angin. Senopati kemudian memacu kudanya menuju ke arah Tanjung. Hari sudah senja, malam pun segera tiba. Nampak para pengawal berjaga-jaga di gerbang istana dengan tombak dan tameng siap sedia. Di dalam kaputren kerajaan, nampak anak-anak pembesar kerajaan sedang bermain. Diterangi cahaya obor, kaputren itu pun terang benderang. Idan adalah anak dari Patih Ojen Batako dan Putri Mayasari. Idan lagi bermain catur dengan Parel Pangeran Angsa. Ia putra dari Ratu Kelabu, namun sejak masih bayi Parel dibuang oleh ibunya di sebuah bambu dekat dengan pesanggerahan Senopati Ipul. Saat itu ia mendengar suara tangis bayi tidak jauh dari istananya. Karena penasaran, akhirnya Senopati itu menuju asal muasal suara tangis bayi itu dan menemukan dalam sebuah keranjang rotan yang diselimuti selendang berwarna kelabu. Bayi itu pun dibawa oleh Senopati Ipul ke kerajaan dan diangkat sebagai anak asuhnya. Walaupun Senopati Ipul belum mempunyai permaisuri, namun kecintaannya terhadap Parel anak asuhnya membuat dirinya lupa kalau belum mempunyai permaisuri. Saat itu kedua pangeran tengah asik bermain catur. Keduanya saling berniat mengalahkan lawannya dalam permainan itu. Tidak beberapa lama datang Rani, putri dari Dayang Khairul Umatin, yang saat itu membawakan buah-buahan dari taman sari kerajaan. Usianya kurang lebih 7 tahun. Begitu juga kedua pangeran yang masih asik dengan permainannya itu. Pangeran Parel kemudian mengambil satu buah. Ia nampak kebingungan dengan buah itu. Tidak lama mereka bermain, akhirnya para pangeran itu pun kembali menuju kamarnya masing-masing. Nampak para prajurit berjaga di setiap sudut istana itu. Mereka bergantian setiap waktu. Angin dingin bertiup menusuk kulit para prajurit yang berjaga. Namun mereka membuat beberapa perapian untuk mengusir hawa dingin, sekaligus menerangi beberapa tempat yang nampak gelap. Malam sudah tepat di atas ubun-ubun. Suasana malam terasa berat karena hawa dingin yang semakin menusuk kulit. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan berlari di atas pagar keraton di tempat Senopati Saipula. "Hei, ada penyusup, ayo kejar!" kata prajurit jaga itu sambil berlari ke arah bayangan itu berada. Sesaat bayangan yang berlari itu hilang di kegelapan malam. Suara genderang dibunyikan oleh para prajurit. Dalam waktu sekejap, para Senopati Sakti Mandraguna sudah berada di posisi masing-masing, mengamankan wilayah keratonnya termasuk pesanggerahan raja. "Ada apa, prajurit?" kata Senopati Ipul. "Ada bayangan berlari ke arah pesanggerahan, tuanku," kata prajurit jaga itu.
Dalam sekejap tubuh Senopati itu melayang di udara dan berdiri tegak di atas bumbungan atap pesanggerahannya. Dengan menggunakan ajian mata putih, Senopati itu mengitari pandangannya ke tiap sudut istana. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah bayangan yang berada di balik pohon salak di kebun istana. Itulah ajian mata putih yang bisa melihat di malam hari. Ajian itu dipelajarnya dari petapa sakti Yang Bayu Winata di ujung sungai Katingan. Senopati itu kemudian mengeluarkan pukulan jarak jauh dan mengarahkan ke arah bayangan itu. Namun bayangan itu mampu menghindar dan berlari seperti angin melompati pesanggerahan lainnya. Namun saat itu tepat di depannya telah berdiri Senopati Yasir. Tanpa basa-basi lagi, Senopati Yasir melontarkan sebuah pukulan jarak jauhnya yang terkenal dengan pukulan rengkah gunung, yang dapat meluluhlantahkan sebuah gunung. Pada saat yang bersamaan dan genting, mendadak dua buah bayangan lainnya sangat cepat dan dari arah barat menerjang bayangan yang terkena pukulan itu dan membawa pergi jauh keluar istana. "Jangan dikejar!" teriak Senopati Yasir dari atas pesanggerahan dan melesat turun, tepat berdiri di hadapan para prajurit yang hendak mengejar bayangan itu. Nampak dari ufuk timur cahaya sang surya membelai lembut bumi semesta. Bias keemasan surya disambut dengan teriakan ayam jago seantero kerajaan Tanjung itu. Pagi itu, Senopati Ipul berada di atas seekor kuda yang gagah. Perjalanannya menuju Mbah Arif Kocang butuh waktu setengah hari. Dengan membawa bekal, Senopati gagah itu memacu kudanya ke arah matahari terbit. Di pendopo kerajaan, Senopati Kinoi menemui raja. "Hormat tuanku raja, ada apakah gerangan tuanku mencari hamba?" kata Senopati yang sudah berubah warna kulitnya itu. Wujudnya itu sempat membuat para penggawa kerajaan dan juga raja heran. Mengapa Senopati yang kulitnya putih bersih tiba-tiba menjadi hitam legam? Dengan bersilat lidah, Senopati itu menceritakan kejadian yang bukan sebenarnya. Namun semua orang percaya dengan ceritanya itu. Begitu juga dengan sang raja. "Begini Senopati, saya menugaskan kamu untuk pergi ke suatu tempat. Tempat itu terkenal angker, dan banyak sekali racun di setiap pohon pinusnya. Aku rasa kamulah yang cocok untuk tugas ini. Kamu ambil sebuah batu bening sebesar telur bebek. Batu akik itu adalah pemberian dewa kepada petapa sakti di Tumbang Kahayang. Batu itu kecubung air dan memiliki beberapa kesaktian. Salah satunya bisa membuat air yang keruh menjadi bening," kata raja. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang raja, Senopati itu kemudian meninggalkan pendopo istana, memacu kudanya yang mempunyai kecepatan seperti angin, dan langsung menuju tempat tiga diva. Di jemarinya nampak 3 buah cincin yang berwarna maron, biru, dan kuning. Semuanya pemberian dari peri dan mempunyai kesaktian tanpa tanding. Ketiga cincin itu akan mengeluarkan kesaktian jika Senopati itu merapalkan mantra yang sudah diajarkan oleh sang peri. Sementara itu, Senopati Ipul sudah memasuki desa di mana Mbah Arif Kocang berada. Ia berhenti di sebuah pohon akasia di depan pondok yang terbuat dari bilah bambu. "Permisi Mpu, apa ada orang di dalam?" kata Senopati itu ramah. Tiba-tiba terdengar suara tenaga dalam yang bergesekan dengan batu akik. Sepertinya Mbah Sakti itu sedang membentuk sebuah cincin sakti. "Silakan masuk, saya ada di dalam," balas Mbah Arif Kocang. "Permisi Mbah, saya utusan raja dari Tanjung, mau menanyakan batu akik bacannya, apakah sudah selesai ditempa?" "Oh, kamu dari kerajaan Tanjung yang terkenal itu ya? Sekarang batu akik bacan milik rajamu sudah selesai. Namun ada satu lagi batu akik yang raja kamu pesan.
ini batu serat emas. Tapi setelah saya teliti dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata ini bukan batu serat emas, tetapi fosil batu, kata Mbah Sakti Mandraguna itu. Baik Mbah, akan saya sampaikan. Oh iya, ada satu lagi Mbah. Ini ada batu jamrut katulistiwa. Kata Tuanku Raja dibuatkan dalam bentuk liontin untuk permaisurinya. Kata Senopati itu sembari memberikan bungkusan kecil kepada Mbah Arif Kocang itu. Batu itu nampak mengeluarkan kilauan yang sangat indah. Lelaki yang sudah sepuh itu kemudian memperhatikan dengan seksama batu yang diberikan oleh Senopati itu. Bagaimana Mbah? Apakah bisa selesai dalam waktu sepeminum teh? Kata Senopati itu lagi. Ini harus dikerjakan dengan hati-hati. Sebaiknya Senopati menginap dulu di tempat ini, sahut laki-laki tua itu. Akhirnya Senopati Ipul terpaksa bermalam di tempat Mbah Arif Kocang. Sementara itu perjalanan Senopati Kinoi terganggu oleh para begal yang ingin merampok harta bendanya. Dalam sebuah hutan yang tidak terlalu lebat, ia dihadang oleh segerombolan begal dengan senjata tajam, golok, kampak, dan tombak.